Hai, selamat datang di Kotak Masalah. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana dasar-dasar dalam bermain catur. Teman-teman, sebelum kita bermain catur, alangkah baiknya kita perlu mengetahui dasar pokok atau prinsip dasar dalam bermain catur. Di sini saya akan membagikan 10 dasar sebelum memulai permainan catur. Di mana petak pusat dalam permainan catur adalah hal yang sangat penting. Dan barang siapa yang bisa menguasai petak pusat, maka peluang menang akan besar. Baik, yang pertama, kita harus menguasai area permainan di petak tengah. Seperti terlihat di papan, pion putih di lajur 4 menguasai petak pusat. Di mana C5, D5, E5, F5 dikuasai kedua pion putih. Dan pemain yang menggunakan sayap atau sisi lapangan permainan biasanya kemungkinan akan kecil untuk memenangkan pertandingan. Maka kita harus usahakan untuk menguasai pusat tengah di permainan catur. Baik, dan yang kedua, kembangkan perwira secepat mungkin. Karena dengan mengembangkan perwira yang cepat, maka permainan akan cepat juga dikuasai, dan tentunya akan mudah dengan memenangkan permainannya, dan tentunya akan cepat menemukan formula atau trik dan taktik untuk segera mengeksekusi daripada lawan. Dan yang ketiga, langkahkan kuda atau mengembangkan perwira. Di sini kalian harus melangkahkan kuda terlebih dahulu, dan setelah kuda bergerak maka ikuti dengan langkah gajah selanjutnya. Baik teman-teman, yang keempat, jangan menggerakkan bidak yang berulang-ulang dalam suatu pembukaan. Teman-teman, seperti dengan contoh menggerakkan kuda dengan terus-menerus, maka itu akan memperlambat tempo atau waktu kalian akan terbuang dengan sia-sia. Dan itu sangat tidak bagus ya, atau jelek. Dan yang kelima, hindari melangkahkan menteri di awal permainan. Karena itu tidak bagus. Menteri kalian akan diejek ya oleh lawan. Sekaligus waktu kalian akan hilang dengan sia-sia dan permainan musuh cepat berkembang. Jadi prinsip kelima ini kalian hindari dengan melangkahkan menteri di awal permainan. Dan yang keenam, secepatnya cari jalan untuk rokade. Karena dengan kalian menyembunyikan raja atau mencari tempat aman untuk raja, dan kalian bisa menyusun penyerangan yang tentunya pertahanan kalian sudah aman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Maka permainan yang sesungguhnya akan dimulai setelah kalian mengamankan raja. Selanjutnya yang ketujuh adalah dengan setelah rokade, maka usahakan kalian untuk menghubungkan benteng satu sama lain agar area pertahanan kalian di area yang sangat vital terjaga dan solid. Yang kedelapan adalah bila kalian menemukan petak kosong seperti yang ada di papan. Di sini jelas petak E ini kosong ya teman-teman, tidak tertutup pion. Maka kalian amankan petak tersebut dengan benteng, dan nantinya selain bertahan juga benteng di sini mendukung penyerangan. Baik teman-teman, 9 di sini kalian usahakan
tempatkan salah satu perwira kalian di tempat yang strategis, di mana dapat mengontrol petak-petak di sekelilingnya. Dan tentunya ruang gerak dari lawan akan semakin sempit dengan penempatan kuda yang strategis seperti di contoh video ini. Dan yang terakhir atau yang ke-10, hindari penumpukan pion atau hindari dua pion yang double dalam satu lajur. Seperti contoh di sini, satu lajur C dihuni oleh dua pion. Ini sangat tidak baik. Pertama, pion ini akan mudah kena terkam oleh musuh dan juga akan sangat kaku geraknya bila pion ini nanti akan sekolah dan promosi. Tentu di sini double pion ini kurang efisien. Kalau tidak keadaan terpaksa, maka sebaiknya dihindari dengan pancingan-pancingan dari musuh yang mengakibatkan kita nantinya terjebak dalam keadaan double pion seperti ini. Jadi itulah 10 prinsip dasar dalam permainan catur yang tentunya wajib diketahui oleh para pencatur. Sobat Kotak Masalah, demikianlah video saya kali ini. Bila ada salah-salah kata, baik yang saya sengaja ataupun saya tidak sengaja terucap, saya mohon maaf. Dan tidak ada salahnya jika kalian mensubscribe channel Kotak Masalah dan nyalakan loncengnya untuk update video terbaru dari Kotak Masalah. Tentunya salam untuk kalian semua para pencinta catur. Terima kasih.